kasus penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto memang sangat kental nuansa politiknya. Bahkan bagi kami ini merupakan kasus politik, bukan kasus hukum, dan tidak layak disebut dengan kasus hukum. Mengapa? Pertama, Mas Hasto Kristianto bukanlah pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak hidup dari duit rakyat. Yang kedua, tidak ada kerugian negara sama sekali alias nol dalam kasus ini. Bandingkan misalnya dengan kasus yang pernah disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Tapi sampai saat ini kasus tersebut tidak pernah diusut oleh KPK. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta hukum di pengadilan, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 disebutkan bahwa aliran dana dari Harun Masiku itu kepada Wahyu Setiawan. Jadi dananya itu dari Harun Masiku, tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Jadi dengan alasan-alasan tadi kami menganggap bahwa kasus ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Apalagi bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK saat mengumumkan kasus tersangka, status tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan, itu alasan atau yang ia sebut sebagai bukti itu sangat menggelikan, jadi bahan tertawaan publik. Misalnya apa? Yang pertama, KPK menyebut ada hubungan kasus penyuapan dengan penempatan Harun Masiku orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan. Ini kan bikin ketawa. Apa hubungannya antara penempatan caleg dengan kasus suap? Caleg itu juga tidak harus berdasarkan asal. Ada Adian Napitupulu orang Batak jadi caleg di Bogor, Fadlizon orang Minang Sumatera Barat jadi caleg di Bogor. Apa di situ ada masalah suap? Jadi ini jadi bahan tertawaan publik ya, alasan-alasan disampaikan oleh KPK. Jadi alasan-alasan itu hanya mengada-ngada, tujuannya untuk melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian apakah ada hubungan orang-orang Jokowi pada komisioner KPK saat ini? Ya tentu saja. Kalau kita melihat dari proses seleksi, siapa yang memilih, itu kan masih di eranya Pak Jokowi. Dan saat ini juga ada gugatan terkait dengan keabsahan komisioner KPK. Seperti yang saya baca, ada pengajuan oleh saudara Bonyamin ya, bahwa sebenarnya penetapan komisioner KPK saat ini tidak sah karena presiden itu hanya boleh memilih komisioner satu periode saja. Nah itu nanti silahkan. Tapi menurut kami meskipun presidennya berganti, ternyata orang-orang Jokowi itu masih berkuasa hingga saat ini. Dan yang kami dengar juga Presiden Prabowo juga tidak mengetahui terkait status tersangka Sekjen PDI Perjuangan. Nah terkait juga masalah Anies Baswedan, ya memang ketika di Pilkada Jakarta, ketika Mas Pram itu mendapatkan dukungan yang nyata dari Anies Baswedan, dan disitulah memang Jokowi itu tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, yang sebenarnya Mas Pramono Anung itu lebih lama 9 tahun bersama Pak Jokowi sebagai Seskap, tapi karena ketakutan Jokowi terhadap Anies Baswedan, tiba-tiba dia itu mendukung Ridwan Kamil. Tapi untuk kasus ini saya kira tidak ada hubungannya terkait dengan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan. Namun kalau ketakutan Jokowi kepada Anies Baswedan itu saya kira memang sangat besar ya. Itu aja. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.